Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film bergenre romantic komedi yang cukup mantap untuk dinikmati di kala santai. Berkisah tentang dua orang wanita yang merebutkan seorang lelaki yang sangat mereka sukai. Dan lelaki ini sangat membuat sakne para wanita ini. Nah, bagaimana kisah dari film yang sangat mantap dan sangat aduhai ini? Nggak perlu lama-lama lagi, ini dia alur ceritanya. Film ini berawal ketika Kate sedang mengajar di sebuah sekolah. Di sini, dia adalah seorang guru yang sangat baik. Dan metode yang diajarkan juga baik-baik aja untuk para murid yang ada di sini. Namun, Principal Moose sebagai kepala sekolah di sini menilai kalau metode pengajaran yang diajarkan Kate kepada para murid kurang begitu efisien. Karena hal tersebut, Moose pun menyuruh Kate untuk mengambil cuti agar dia bisa refreshing sejenak. Watak dari karakter cantik satu ini santai, baik hati, dan sangat ramah. Di sini terlihat karakter lainnya yaitu Meg. Dia adalah seorang sales kosmetik teman sekamar Kate. Di sini dia mencoba untuk menawarkan produknya di salah satu perusahaan. Namun ya gitu, yang namanya sales pasti ada momen ketika ditolak oleh calon customer. Tapi karena produk tersebut dibuat di Korea Utara, perusahaan ini pun menolaknya. Dan di sini Meg harus pergi dengan begitu kesal. Dan sialnya lagi, mobil yang diparkirnya harus diderek dan ditahan oleh polisi karena telah parkir sembarangan. Dan watak dari karakter cantik satu ini cukup liar, saknian, dan pemberontak. Bisa dibilang hari tersebut merupakan hari-hari terburuk bagi kedua karakter ini. Yang satunya disuruh cuti dari mengajar, dan yang satunya lagi tidak ada perusahaan yang mau menerima produk yang dia tawari. Untuk melampiaskan kekesalan di hari tersebut, di sini Kate berbelanja berbagai barang yang dia sukai, seperti baju, celana, dan yang lainnya. Dan di sini Meg juga melampiaskan kekesalannya di hari tersebut dengan menyewa seorang gigolo untuk memuaskan hasratnya. Karena laki-laki panggilan ini melayani Meg dengan cukup baik, di suatu malam, Kate dan Meg pun menonton sebuah acara televisi kesukaan mereka, karena ada pria seksi di film tersebut. Dan sebagai info aja, Meg dan Kate ini sangat menyukai pria yang sispek, dan pria yang bekerja sebagai pemadam kebakaran. Tepat di suatu malam, menjelang subuh, ketika Kate tengah tertidur, tiba-tiba si Meg membangunkan Kate dan menyuruhnya untuk bersiap, karena dia telah memesan tiket untuk berlibur. Dan alangkah bangsatnya, si Meg ini memesan tiketnya secara mendadak pula. Mereka pun pergi ke bandara untuk pergi berlibur ke Fort Lauderdale atau Florida. Sesampainya di bandara, terlihat antrian yang begitu panjang. Karena pesawat mereka akan segera berangkat, tidak akan mungkin menunggu antrian sepanjang ini. Karena Meg adalah wanita yang sangat kreatif, dia pun melakukan satu ide yang cukup brilian, yaitu meminta tolong pada salah satu petugas pria yang ada di sana. Di sini, Meg berusaha untuk meminta petugas ini membuka antrian baru, agar mereka bisa check-in tiket. Untuk melancarkan aksinya, Meg pun mengeluarkan berbagai pakaian dalam berupa segitiga dan perkakas lainnya untuk menggoda petugas ini. Namun ya gitu, petugas yang baik ini tidak tergoda dengan hal tersebut. Akhirnya, Meg dan Kate pun bisa masuk ke dalam pesawat. Dan Kate ini sebetulnya fobia dengan ketinggian, termasuk menaiki pesawat. Tak lama, ada seorang pria tampan yang menghampiri mereka. Dan ternyata, pria ini akan duduk di tengah tepat di antara mereka berdua. Ketika pria ini akan meletakkan tasnya di bagasi, Meg pun melihat perut dari pria tersebut dengan pandangan yang begitu sakne. Nah, akhirnya, mereka pun berkenalan dan pria ini bernama Ryan. Pesona Ryan membuat Meg dan Kate terlibat dalam sebuah persaingan untuk merebut hati Ryan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba pilot mengumumkan sebuah pengumuman kalau mereka harus segera mendarat di bandara terdekat karena ada badai yang cukup besar yang akan muncul, dan mereka pun harus mendarat di St. Louis. Sesampainya di sebuah hotel, mereka pun check-in dan menginap sementara di hotel tersebut sampai badai berakhir. Nah, di lift, ketika akan menuju kamar, Meg dan Kate pun bertemu kembali dengan Ryan. Dan di sini Ryan akan pergi nge-gym. Mereka pun sempat mengobrol, dan di sini Ryan begitu kesal karena perjalanannya harus tertunda untuk pergi ke sebuah pesta pernikahan. Karena melihat Ryan yang begitu seksi, Meg dan Kate pun mengekspresikan pandangan mereka dengan pandangan yang terlihat sakne. Tak lama, Ryan pun mengajak mereka berdua untuk pergi ke klub di malam hari. Mereka pun terlihat senang dan sangat antusias akan ajakan tersebut. Nah, sesampainya di kamar hotel, di sini mereka berbincang tentang sosok Ryan. Di tengah obrolan, si kawan satu ini malah menyentuh sesuatu di foto, dan posisinya di posisi yang enak pula. Tak lama, si Meg menyadari kalau tasnya tertinggal di bagasi pesawat, dan membuatnya bingung akan memakai baju apa ketika akan pergi ke klub nanti. Dia pun turun ke lobi dan meminta bantuan resepsionis untuk mencarikan mall terdekat. Namun sayangnya, tidak ada mall terdekat di daerah hotel tersebut. Nah, tepat di malam hari, di sini Kate pun bertemu Ryan. Dan di sini Ryan bertanya kepada Kate tentang keberadaan Meg. Dan tiba-tiba, Meg pun muncul dengan gaun yang sangat istimewa. Melihat penampilan Meg di klub ini, sejenak film pun berasa seperti menonton film Bollywood. Nah, tak lama mereka pun melihat berita di televisi.
Dan berita itu pun mengabarkan kalau badai semakin membesar dan diperkirakan butuh waktu yang cukup lama agar pesawat dapat melintas kembali dan membuat mereka harus tinggal lebih lama di hotel tersebut. Di sini Ryan yang resah karena takut akan ketinggalan pesta yang akan dia datangi. Meg dan Kate pun mencoba untuk menghiburnya. Nah, tak lama sang DJ pun memainkan sebuah musik. Ketika Meg lagi asik-asiknya joget dengan goyangan yang aduhai, tiba-tiba gaunnya terlepas dan boobsnya pun terlihat keluar sebelah. Beruntung ada pria yang segera menutupi boobs tersebut dengan topi miliknya. Di sini, ketika mereka selesai dari klub, mereka pun berada di lift untuk menuju kamar masing-masing. Meg dan Kate yang terlihat begitu sakne, mereka ingin sekali pergi bersama Ryan menuju kamarnya. Dan mereka berlomba-lomba untuk bisa ke kamar Ryan. Namun karena mereka berdua masih malu-malu kucing, tak satu pun dari mereka pergi ke kamar Ryan tepat di malam tersebut. Di sini persaingan Meg dan Kate untuk mendapati cinta dan tubuh Ryan pun dimulai tepat di malam tersebut. Nah, keesokan harinya, mereka bertiga pun berencana untuk pergi jalan-jalan keliling kota dan akan menaiki sebuah balon udara. Kate yang sangat takut dengan ketinggian terpaksa memberanikan diri demi Ryan. Ketika mereka telah menaiki balon udara, di sini mereka dipandu oleh seorang pria dengan mata bajak lautnya. Ketika mengudara, tiba-tiba Kate mengalami panik yang membuat dirinya syok dengan ketinggian. Di sini Ryan mencoba untuk menenangkannya. Meg yang terlihat kesal, dia pun membeli sebuah minuman ke pemandu tersebut. Ketika Meg akan membuka tutup dari botol minuman itu, alangkah bangsatnya, botol minuman tersebut malah mengenai mata dari pemandu itu dan mengakibatkan sebelah matanya tidak bisa melihat. Dan otomatis, sekarang kedua matanya tidak bisa melihat. Bangke banget nggak tuh? Karena hal itu, mereka pun harus segera mendarat. Dan dengan tidak ada akhlak, balon mereka pun mendarat tepat di atas sebuah kue dari acara ulang tahun salah satu bocil yang ada di sana. Ketika mereka bertiga telah sampai di hotel, Ryan berencana untuk bersantai dan berenang di kolam. Dengan sigap, Meg dan Kate pun berencana akan mengikutinya. Ini adalah salah satu bagian serunya nih. Di kamar hotel, Meg dan Kate sedang bersiap untuk pergi ke kolam berenang. Dan terlihat Meg dengan pakaian renangnya yang lebih seksi dari yang digunakan Kate. Karena Kate tidak mau kalah dengan Meg, dia pun akhirnya mencoba memodifikasi pakaian tersebut dengan sentuhan yang sangat mantap. Nah, di sini, Meg sampai terlebih dahulu di kolam renang. Tak lama, Kate pun sampai dengan kostum yang telah dimodifikasinya. Dan kostum tersebut begitu sangat aduhai sekali. Karena kostum yang digunakan Kate terlihat begitu frontal dan sangat mantap dipandang mata. Tak lama, Kate dan Meg pun memamerkan aksi lompat indah mereka di kolam renang ini. Dan di sini Ryan yang akan menjadi jurinya. Meg yang begitu bersemangat, dia pun melompat dengan lompatan yang cukup sakit. Di mana ketika melompat, mukanya lah yang terlebih dahulu menghempas air. Karena dikira tenggelam, ada seorang bocah baik hati yang ingin menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba, karena Meg memberikannya jari tengah, bocah baik hati ini pun memutar balik dan tak jadi menyelamatkan Meg. Anjay banget emang si Meg. Nah, keesokan harinya, terlihat Ryan yang akan pergi menggunakan sebuah mobil dengan seorang pria. Dan pria ini bernama Craig. Ryan berencana akan pergi melalui jalur darat untuk mengejar pesta pernikahan yang akan dihadirinya. Karena Meg dan Kate tidak ingin berpisah dengan Ryan, mereka berdua pun akhirnya ikut pergi bersamanya. Dan perjalanan dengan menggunakan mobil pun dimulai. Kate yang kebelet untuk buang air kecil, dia pun segera menuju toilet. Dan di dalam toilet ini ada begitu banyak kotoran dengan tingkat kejorokan yang sangat menjijikkan. Mau tidak mau, Kate yang kebelet buang air kecil terpaksa menggunakan toilet tersebut. Tak lama ada seseorang yang mengetuk pintu. Dan ternyata orang itu adalah Meg. Dia sengaja mengunci Kate di dalam toilet ini agar Kate bisa mendapatkan Ryan dan berniat untuk meninggalkan Kate di SPBU tersebut. Nah, usaha Kate untuk keluar dari toilet tersebut akhirnya membuahkan hasil dan dia berhasil keluar lewat jendela. Tapi ya gitu, walau usaha tidak akan mengkhianati hasil, namun di sini hasil yang didapat Kate harus mengkhianatinya. Walau berhasil keluar, Kate harus mengalami hal yang sangat menjijikkan. Percikan kotoran dari toilet menempel di hampir seluruh pakaian yang digunakannya. Di sini Ryan memberikan pijatan kepada Kate. Meg yang iri melihat hal tersebut, dia pun berniat untuk membuat Kate tertidur dengan obat penenang yang akan dia masukkan ke dalam sebuah minuman. Ketika Meg menawarkan minuman tersebut kepada Kate, di sini Kate sedang tidak ingin minum dan tiba-tiba Craig yang sedang menyetir mengambil minuman tersebut dan meminumnya. Dan sialnya, minuman tersebut telah diberi obat penenang dengan dosis yang sangat banyak. Ketika sore menuju malam, di sini Craig menyuruh mereka untuk tidur. Dan ketika Ryan telah tertidur, Kate telah tertidur, dan di sini Meg juga telah tertidur. Tinggallah Craig yang tetap harus menyetir. Namun tak lama, tiba-tiba si Bambang satu ini malah ikutan tidur juga. Tiba-tiba, mobil mereka pun menabrak sebuah pembatas jalan. Karena hal tersebut, perjalanan mereka pun harus berhenti, karena lampu di mobil tersebut telah mati. Dan akhirnya, mereka pun mencari motel terdekat untuk beristirahat. Nah, di sini persahabatan Meg dan Kate pun mulai merenggang semenjak mereka bertemu dengan si Ryan. Ketika Kate sedang mengambil sebuah minuman dingin, tiba-tiba si bangsat Ryan pun menghampirinya. Dan tahu nggak, tiba-tiba si Ryan dengan tampang yang tak berdosa ini memegang boobs milik Kate. Mereka lalu bercumbu dan terjadilah ritual mantap-mantap di antara keduanya. Dan setelah ritual mantap-mantap selesai dilakukan, di sini Kate terlihat begitu sumringah.
karena bisa melakukan aksi mantap-mantap bersama dengan pria impiannya, yaitu Ryan, dan berhasil mempecundangi Meg. Keesokan paginya, di tempat sarapan, Kate dengan wajah sumringahnya dihampiri oleh Meg. Dan Meg begitu heran dengan Kate. Ini anak kesambar setan apa dah? Kok tiba-tiba jadi riang begini? Nah, di sela pembicaraan, rupanya Meg juga telah bermantap-mantap dengan Ryan di malam tersebut. Bangki banget nggak tuh? Dan perkelahian antara dua betina ini pun terjadi dengan begitu sengit. Namun pada akhirnya, perkelahian mereka dapat dihentikan oleh pemilik motel. Sementara itu, Ryan telah pergi meninggalkan mereka bertiga dengan menggunakan mobil milik Craig. Ryan meninggalkan mereka bertujuan untuk mengejar acara pesta yang akan dihadirinya. Nah, di sini, Meg dan Kate dimintai keterangan oleh seorang petugas polisi. Dan Craig menyatakan kepada mereka bahwa Ryan rupanya menghadiri pesta pernikahannya sendiri. Mendengar hal tersebut, Meg dan Kate pun begitu terkejut. Dan mereka berencana akan pergi mendatangi Ryan dan menghancurkan pesta pernikahannya. Sesampainya di gedung tempat di mana Ryan menikah, di sini mereka mendatangi resepsionis dan menanyai di mana lokasi acara pernikahan sedang berlangsung. Dan resepsionis pun mengarahkan mereka ke sebuah tempat. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan calon mempelai wanita. Di sini Meg dan Kate berkata kepada mempelai wanita bahwa calon suaminya adalah orang yang brengsek dan telah bermantap-mantap dengan mereka berdua. Dan sontak, mempelai wanita ini pun masuk ke dalam ruangan dan melempari calon suaminya dengan sebuah bunga. Dan alangkah bangkainya, mereka rupanya salah orang, cuk. Mereka pun kembali lagi ke resepsionis dan menanyakan acara pernikahan lain yang ada di gedung tersebut. Dan akhirnya mereka pun bertemu dengan Ryan. Di sini Ryan begitu terkejut dengan kehadiran mereka berdua. Meg dan Kate berniat menghancurkan pernikahan Ryan karena telah mempermainkan mereka. Namun di sini Ryan menjelaskan kepada mereka berdua bahwa merekalah yang mengejar-ngejarnya semenjak bertemu di dalam pesawat. Dan mereka tidak pernah menanyakan kepada Ryan pesta siapa yang akan dihadirinya. Karena ada kesempatan yang enak, ya mau nggak mau, Ryan pun melakukan hal yang mantap-mantap kepada mereka berdua. Sontak, Meg dan Kate pun merasa kalau mereka juga bersalah dan memahami akan hal tersebut. Dan akhirnya, mereka pun ikhlas dengan apa yang telah terjadi dan mengikhlaskan Ryan menikah dengan wanita lain. Meg dan Kate pun kembali ke bandara untuk pulang ke rumah. Dan rencana liburan mereka benar-benar sangat kacau. Ya, walaupun sempat bermantap-mantap dengan seorang pria. Dan hubungan pertemanan antara Meg dan Kate kembali utuh seperti sedia kala. Dan di sisi lain, Meg dengan potongan rambut barunya, dia sedang melakukan video call dengan Craig. Dan tak lama dia pun memperlihatkan bagian indah dari tubuhnya untuk dipandangi Craig. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Meg dan Kate yang sedang duduk bersama sambil melihat acara televisi kesukaan mereka. Semua pun kembali seperti sedia kala. Dan persahabatan di antara keduanya pun semakin erat.